Pada siang hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari Bali yang berjudul Kebun dan Danau Batur. Mungkin ceritanya sudah pernah diceritakan oleh teman kita yaitu Budi, tapi ceritanya yang saya ceritakan ini agak sedikit berbeda versinya dengan ceritanya diceritakan oleh Budi. Jadi dulu di daerah Bali hidup pasangan suami istri yang berbahagia. Mereka hidup panjang di desa mereka. Akan tetapi mereka mempunyai satu hal yang membuat mereka kurang bahagia, yaitu sampai sekarang mereka belum dikaruniai anak. Oleh karena itu, setiap pagi mereka pergi ke pura untuk meminta kepada Tuhan agar mereka dikaruniai anak. Suatu hari, pasangan suami istri itu dianugerahi anak oleh Allah. Akhirnya mereka pun bahagia. Kebahagiaan mereka itu bertambah ketika mengetahui bahwa anak yang dilahirkan oleh sang ibu adalah anak laki-laki. Anak laki-laki itu mempunyai suatu keanehan. Badannya sangat besar dan dia tumbuh sangat cepat. Oleh karena itu, ia dipanggil Kebuniwa yang artinya paman kerbau. Saat dia pulang, Kebuniwa ambil menyamai bukit. Oleh karena itu, orang tuanya bingung bagaimana cara memberi makan pada anaknya itu. Oleh karena itu, dia meminta tolong pada bantuan seluruh penduduk desa untuk menyediakan makanan bagi Kebuniwa. Kalau Kebuniwa tidak diberi makan, Kebuniwa bisa menghasilkan apapun. Karena kekuatan Kebuniwa sama seperti kekuatan lokal. Nah, sebagai imbalannya, jika Kebuniwa diberi makan, Kebuniwa akan membantu rakyat penduduk desa untuk membangun rumah
pura. Suatu hari musim kemarau tiba. Lumbung-lumbung penduduk mulai kosong dan penduduk pun juga mulai resah. Wah, bagaimana ini? Kalau tidak ada ketersediaan makanan bagi kebo iwa, bisa-bisa dia marah dan menghancurkan desa kita. Akhirnya apa yang dipikirkan oleh penduduk itu menjadi kenyataan. Suatu hari kebo iwa merasa sangat lapar dan dia berteriak-teriak, "Mana makanan untukku? Mana makanan untukku?" Akan tetapi tidak ada satupun yang digunakan kepada kebo iwa. Akhirnya ia pun mengamuk dan merobohkan semua rumah penduduk. Dia juga merobohkan pura dan bahkan dia juga memakan penduduk itu. Lalu penduduk berkata kepada penduduk yang lainnya, "Wah, bagaimana ini? Jika kita tidak memusnahkan kebo iwa, bisa-bisa desa kita tidak selamat." Akhirnya mereka berusaha untuk memikirkan cara bagaimana memusnahkan kebo iwa. Tiba-tiba, aha, aku tahu caranya. Contohnya kalau kita juga kebo iwa, pertama-tama kita mengajak kebo iwa untuk berdamai. Lalu kita berpura-pura membutuhkan bantuannya untuk membangun rumah dan pura. Di saat darurat, kita gunakan kesempatan itu untuk membunuh kebo iwa. Lalu di bawah yang tenang, kebo iwa sedang berbaring di sawah setelah dia memakan siangnya. Para penduduk berpikir, nah, ini saat yang tepat untuk mengajak kebo iwa berdamai. Lalu penduduk itu berkata pada untuk membangun kembali rumah-rumah yang telah kau hancurkan dan membangun pura. Dan tak lupa kami juga membutuhkan bantuanmu untuk membangun sumur bagi desa kami. Sebagai imbalannya, kami akan memberikan makanan yang sangat banyak kepadamu. Mendengar hal ini, kebo iwa sangat bahagia dan tanpa berpikir panjang, dia langsung menyetujui permintaan penduduk untuk berdamai dengannya. Keesokan harinya, kebo iwa pun mulai bekerja membangun rumah dan membangun pura. Dalam hitungan hari, pekerjaan membangun rumah dan membangun pura telah dia kerjakan. Sementara ia membangun pura dan rumah, penduduk desa mengumpulkan batu kapur yang sangat banyak. Kebo iwa berpikir, mengumpulkan batu kapur sangat banyak. Lalu mereka menjawab, apakah kamu tidak tahu kebo iwa? Setelah tak baca mendengar ucapan penduduk itu. Lalu ia melanjutkan pekerjaannya untuk membangun sumur. Saat ia membangun sumur, ia hanya menggunakan tangannya untuk mengeruk tanah dan lama-kelamaan tanah bekas galian menumpuk di dekat sumur itu. Suatu hari saat ia bekerja, ia merasa sangat lapar. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk makan di dalam sumur itu. Setelah ia makan, matanya terasa sangat berat. Oleh karena itu, ia langsung tertidur dan saat itu ia mendengkur. Dengkurannya sangat keras dan menggema di seluruh desa. Para penduduk pun mengetahui, wah, itu dengkuran kebo iwa. Pasti ia sedang tertidur sekarang. Kalau begitu, ini adalah saat yang tepat untuk memusnahkan kebo iwa, kata penduduk itu. Akhirnya, seluruh penduduk berkumpul di dekat mulut sumur dan membawa batu kapur yang sangat banyak. Lalu mereka mulai melempari kebo iwa dengan batu kapur tersebut. Awalnya, kebo iwa tidak merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Akan tetapi, ketika batu kapur itu bercampur dengan air sumur dan air di sumur itu menyumbat di tubuh kebo iwa mulai tersadar bahwa dia dalam bahaya. Namun, sayangnya sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya, dia terkubur hidup-hidup di dalam sumur. Penduduk desa yang selalu mengetahui bahwa kebo iwa telah meninggal langsung bersorak-sorai karena mereka menganggap bahwa desa mereka tidak akan dilanda bencana lagi. Akan tetapi, ada satu hal yang aneh pada sumur itu. Air dalam sumur terus meluap dan akhirnya membanjiri seluruh desa. Akhirnya desa itu menjadi sebuah danau yang sekarang kita kenal Danau Batur. Dan tanah dan galian yang berada di dekat mulut sumur menjadi sebuah gunung yang kita sebut Gunung Batur. Sekian dari saya. Terima kasih.